Dengerin, Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masa bohong? Allah sudah berjanji akan dijamin rizki itu. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang melata di atas bumi ini. Allah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Lah kenapa? Silakan lagi Allah gimana? Panggillah ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Promo. Berapa kali? Vibrasinya 308 kali setiap habis sholat. Ketika kita tidak punya pekerjaan tetap yang berpenghasilan untuk kebutuhan makan sehari-hari, kita bingung minta sama orang tua juga sudah klenger ya, sudah bertahun-tahun, apalagi sudah berkeluarga. Nah, ini juga menjadi penyebab depresi. Tidak ada pekerjaan yang berfaedah, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Nganggur, pusing Pak tiap harinya. Anak-anak muda yang belum punya pekerjaan, ya orang tua sudah tua, istri sedang beli softtek aja duitnya nggak ada. Iya, apalagi sudah punya anak. Nah, ini orang yang sakit ini kebetulan orang kaya. Ya, tapi juga ya kalau begitu berkelanjutan ya habis juga duitnya. Ya. Jadi artinya betapa naifnya manusia. Ibu-ibu sekalian, betapa naifnya manusia. Saya kira di sini ada yang mungkin usianya sudah 40 tahun lebih ya, tapi belum bisa bikin rumah. Ada nggak? Kok betapa naifnya ibu-ibu sekalian, burung saja, semua burung punya rumah. Kenapa manusia sampai 40 tahun nggak punya rumah? Untuk cari makan saja susah, dari mana? Pergi keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pun, betul nggak? Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kita karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, paling lemah. Iya, burung semua bikin rumah, kita nggak bisa bikin rumah. Manusia dengan ayam, dari sisi ekonomi, ayam ini begitu lahir sudah bisa makan sendiri, betul nggak? Ular saja begitu pecah dari telurnya langsung dia bisa cari makan sendiri. Anak manusia 40 tahun masih nyadong duit nih wong tua baik. Mas kegila-gila masih meminta uang dari ibu dan bapaknya. Kok lemah banget sih manusia. Dari sisi fisik manusia, siapa di sini yang paling perkasa, yang otot kawat balung besi? Siapa yang berani panco dengan gajah? Ada yang bisa panco sama gajah? Gak bakal ada, tidak akan mengalahkan gajah kok. Betul? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dibuat lemah. Allah tahu, makanya yuridullah an yukhaffifa ankum. Makanya Allah tidak pernah menyuruh kita
hal-hal yang berat yang tidak mungkin kita lakukan, karena Allah juga sang pencipta tahu kita ini makhluk yang paling lemah secara fisik. Betul? Ibu-ibu pernah lihat enggak cecak jatuh, buntutnya putus Bu ya? Setelah itu bisa lari enggak? Cepet enggak larinya? Nah, kalau ada anak manusia jatuh dari bisa lari enggak? Patah kakinya. Betapa lemahnya manusia ini. Dari sisi ekonomi ya kita lemah, dari sisi fisik ya kita paling lemah, dari sisi sosial. Yang namanya manusia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, namanya perang, namanya berkelahi, tawuran, bermusuhan, nggak selesai-selesai. Ya, kita umat Islam juga pernah mengalami kejayaan di mana umat Islam dibangun oleh Kanjeng Nabi sebagai umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ukhuwah Islamiyah dibangun. Muhajirin dan Ansor ditarik tangannya, suruh jabatan, kamu bersaudara ya, siap ya Rasulullah. Rumah kamu dibagi sigar jadi dua ya, buat saudara kamu dari Muhajirin, siap. Kamu sawahnya berapa hektar? 2 hektar, bagi 2 ya, sektaran dengan saudara kamu dari Mekah, siap. Hebat. Tetapi begitu Nabi meninggal dunia pada hari pertama, detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Saling bunuh membunuh, perang semuanya. Ya, satu dengan yang lain saling caci mencaci, saling bunuh membunuh. Sampai kita juga nggak mengerti istri Nabi dengan menantu bisa sampai perang. Ya, Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali perang, Muawiyah dengan Ali perang, bukan lagi dengan Khawarij. Nah, Abu Bakar dengan Ali juga sama saja. Dan sampai sekarang umat Islam saling bunuh membunuh masih berlangsung. Di Syria udah babak belur, Irak saling bunuh membunuh, porak-poranda, Yaman masih murub, iya, Libya masih jungkir balik. Alhamdulillah negara Indonesia sekalipun mayoritas penduduknya Islam tetap dalam keadaan damai dan kondusif. Hebat. Karena Islam kita berbeda dengan Islam mereka. Ya, Islam kita Islam tradisional. Di sana mah nggak ada haul makbaroh, tuh nggak ada. Kuburan juga nggak ada di sana mah, dibongkarin. Makam Nabi juga pengen dibongkar niatnya. Iya, di sini kita yang sudah mati saja kita doakan. Itu menunjukkan bahwa kita punya persaudaraan yang lebih dari mereka. Iya, tapi ya tukaran mah biasa, bakal bagi waris tukaran biasa. Iya, bapak mati belum dikubur sudah masing-masing nyongkel lemari rebutan sertifikat, biasa itu. Tapi ya ujung-ujungnya di pengadilan ya sudah tidak sampai bunuh membunuh. Itu. Nah, betapa manusia lemahnya untuk bersatu saja susah. Lihat kita semut dari ujung ke ujung berjalan, berpapasan. Saya aja dari sana ke sini nggak semua salaman nih. Yang dipikir-pikir aja. Yang yuk kita menghayati kehidupan ini. Ibu-ibu pernah lihat enggak semut ngangkat bangkai, kalau udah capek dia lari nyari temennya yang masih kuat, narik-narikan. Ya, memang ada juga sih
semut yang nangkring di atas kepala belalang, sing tudang tuding ke anak. Iya, setelah sampai ke tempat belalangnya, tepuk dada, ini jasaku ada yang begitu ada. Tapi nggak banyak ya. Kalau manusia banyak banget ya. Jasanya kesulitan cari makan, tidak punya pekerjaan yang bisa menghasilkan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan berputus asa. Percayalah, kalau kita mau susah, mau bekerja, masih bisa. Itu tanah kering kerontang, tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ditanam semangka? Kan bisa disewa selama 3 bulan kan? Non? Kepiting. Oh, keriting. Ya disiram ya benar. Gimana pasar Jamblang? Ya ada ibu-ibu yang belanja keberatan, dipikulkan, dapat duit kok. Minimal ya model pripit di perapatan. Dari polisi cepek kan bisa saja. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk kita. Tidak masuk akal ada orang tidak bisa cari makan. Ya kenapa? Apa memang kamu tidak bisa cari uang atau memang kamu malas? Nah itu gengsi kan? Ya itu gengsi. Karena berijazah kan, persetan dengan ijazah itu semuanya. Yang penting makan, betul? Nah iya. Oh ngerasa sarjana, SAG, SSAG, sarjana alam gaib. Iya. Siap nggak jadi tukang pijat? Iya dong. Yang penting yang bermanfaat, yang berguna. Anak istri di rumah menanti. Daripada kita kena depresi, ya kan gitu. Ya apa sajalah. Iya. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita buat untuk menyambung hidup ini. Jangan biarkan kita nganggur, karena orang nganggur ini berbahaya. Terlalu banyak berimajinasi, terlalu banyak ngelamun, lama-lama nyengir sendiri. Iya, kita tenggelam dalam hayalan, ngelamun sugih. Nggak usah dilamunin sugih mah. Yang penting hari ini bagaimana apa yang bisa kita kerjakan. Nah, saya punya santri tamat SMA, dia ke Jakarta, anaknya orang nggak mampu, dia kuliah jurusan kebidanan, orang tuanya nggak sanggup. Saya bilang berangkat saja. Semua anak manusia yang menuntut ilmu, percayalah, ini kata hadis Nabi, man kharaja min baitihi multamisan, mencari ilmu, fatahallahu abwabal jannah. Orang yang keluar cari ilmu, Allah akan bukakan pintu surga. Artinya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Lah iya, datang ke Jakarta, ada tangganya marhabanan, dia marhabanan, dia mimpin marhabanan. Ya Allah, bisa marhabanan, bisa makan. Kamu sekolahnya di mana? SMA negeri. Di mana? Di Indramayu. Kok bisa mimpin marhabanan? Terus tahlilan bisa. Lah, akhirnya dipanggil ke rumah geduangan tuh ngajarin Al-Quran anak-anaknya tuh. Sekali pertemuan kan 100.000. Lah sehari 45 rumah, 500.000 sehari. Lah ya iya, itu namanya kan rezeki. Ya karena dia mahasiswa, banyak temennya, ketemu. Nah itu makanya, paham. Jangan putus asa bahwa begini, orang Islam jangan sampai putus asa karena tidak bisa cari makan, kerjaan. Yang sirama otaknya otak babu, sirama otak buruh, pengen dia kerja. Yang produktif, gimana caranya memproduksi? Kamu niatnya cari kerjaan, bukan cari duit kan?
Niatnya cari kerja apa cari duit? Cari duit, cuma cari kerja. Otaknya kotak kuli dasarnya itu, ini kerja aja bisa diduitin kok. Lah sekarang Allah, masa Allah bohong? Dengerin, Allah berjanji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masa bohong? Allah sudah berjanji akan dijamin rizki itu. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang melata di atas bumi ini. Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Lah kenapa? Silahkan nagih Allah gimana? Daripada ngenes-ngenes, ya nagih aja Allah. Wirid aja. Ya nagih. Iya, panggil Allah yang berjanji ngasih rizki, yang mengasih rizki, yang terus menerus, itu namanya Razzaq. Kalau sekali-kali namanya Razik, kalau terus menerus namanya Razzaq. Panggillah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Perungu berapa kali? Vibrasinya 308 kali setiap habis sholat. Kalau kepengen ngecas pertama kali, kira-kira ya Razzaq pluk, ya Razzaq pluk gitu, gimana caranya? 308 dikalikan 308 sama dengan 94.864 setiap hari selama 40 hari sambil puasa. Ngecas pertama seperti kita beli HP baru, sebelum dipakai dicas dulu yang full gitu. Nah itu namanya al-awrad bil adadil kabir, jumlah bilangan besar dikalikan dulu kan gitu. Nanti kesananya cukup setiap habis sholat saja. Itu